Ah, mau lagi? Mau lagi? Mau lagi ah? Oh, hai. Selamat malam, sayang. Aduh, sayangku ini kalau lagi tidur tuh lucu banget ya. Lucu, lucu, lucu. Bener-bener kamu lucu banget ya. Gemesin banget. Gemesin banget. Dan ini adalah pertama kalinya aku ngeliatin kamu lagi tidur bener-bener di depan aku. Dan kayaknya list teratas hal favorit yang ada di diri kamu yang paling aku suka bakal nambah deh. Ya, list favorit aku buat kamu adalah ngeliatin kamu lagi tidur. Tapi kamu tenang aja ya, kamu gak usah gugup ya. Soalnya kamu kelihatan gugup, jangan takut ya. Santai aja ya. Aku nggak ngapa-ngapain kamu kok. Aku kan cuma pengen ngobrol aja sama kamu ya kan. Dan gak mungkin juga aku nyakitin kamu ya. Aku ini kan pacar kamu. Aku ini kekasih kamu. Gak mungkin ya kan. Gak mungkin aku bawa kamu ke tempat asing terus aku mukul kamu, aku nampar kamu dan lain sebagainya. Gak mungkin kan. Iya, aku tahu kamu takut kok. Aku tahu kamu udah gak ngerasa nyaman sama aku. Aku tahu kamu udah sakit hati sama aku. Karena ya, aku udah jadi cowok yang menakutkan. Aku udah nyakitin kamu. Aku udah bawa kamu ke tempat ini tanpa seizin kamu. Bahkan aku udah bikin kamu pingsan ya. Ya, jangan salahin aku sih sebenarnya. Aku nggak pengen kamu nyalahin aku karena aku ngerasa kalau semua ini adalah salah kamu. Salah kamu yang cuekin aku, yang biarin aku ngerasa sendirian, kesepian sepanjang hari, setiap hari. Dan ketika aku mencoba buat mencari tahu apa yang terjadi, tapi kamu malah kayak berusaha buat ngejauh dari aku. Dan semakin kesini, kamu semakin kelihatan kalau kamu udah gak nyaman sama aku. Dan semakin kelihatan kalau kamu pengen pergi dari hidup aku. Kenapa sih? Kenapa? Padahal aku tuh pengen selalu ada buat kamu. Aku pengen di belakang kamu, jagain kamu, bikin kamu ngerasa nyaman. Dan aku juga masih pengen ngelihat kamu ketawa. Kita masih bisa ngobrol bareng. Karena aku masih sayang sama kamu. Tapi ya, kamu selalu aja bikin aku marah. Iya, tapi kayaknya marahku ini bukan tanpa alasan sih. Jadi aku ya sekali lagi, aku nggak ngerasa salah. Semua ini gara-gara kamu. Aku yang posesif. Bahkan sampai seobsesi ini itu semua gara-gara kamu. Aku bukan bodoh, aku bukan orang yang bodoh. Dan aku juga tahu kalau kamu lagi nyembunyiin sesuatu ya kan. Cuma aku pengen denger langsung dari kamu, dari mulut kamu ini. Aku sebenarnya udah cari tahu kenapa kamu jauhin aku. Seakan-akan kamu kayak punya sesuatu yang lain yang lebih penting daripada aku. Aku cari tahu itu dan aku udah nemu jawabannya. Tapi buat memastikan, buat validasi, ya, aku
pengen tanya langsung sama kamu dan kamu harus jawab. Aku pengen denger langsung dari mulut kamu, oke? Jadi sekarang jawab ya. Kamu lagi dideketin sama cowok lain ya kan? Iya, aku tahu kok. Kamu lagi dideketin sama cowok lain kan? Jawab aja. Kamu tuh gak usah bohong ya. Aku itu udah tahu. Kalaupun kamu jawabnya A, B, C, D, aku udah tahu mana yang benar. Dan ya itu artinya ya kalaupun kamu bohong itu adalah hal yang percuma. Semakin kamu bohong, ya semakin aku marah sama kamu. Jadi saran aku sih jangan kamu berani bohongin aku. Jadi kamu lagi dideketin sama cowok kan? Ada yang lagi deketin kamu ya kan? Oke. Oke, kamu udah jawab jujur, berarti tingkat kemarahanku bakal aku turunin. Udah tenang aja, aku gak marah. Aku cuma capek aja, nebak-nebak terus ya kan. Aku capek nebak-nebak terus, daripada aku pikiran yang aneh-aneh. Mendingan aku langsung tanya sama kamu kan. Kan aku cuma pengen kamu jujur aja, bukan buat nyakitin kamu, tapi biar kamu tahu seberapa kuatnya aku buat nahan diri, gak mikir yang macam-macam. Oke, aku gak boleh marah, oke? Aku gak boleh marah dulu, oke. Oke, pertanyaannya tadi ada yang deketin kamu atau enggak, dan kamu udah jawab, terima kasih. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Dia sering ngechat kamu kan? Iya, dia. Cowok itu sering ngechat kamu ya kan? Ya, oke. Sering ngechat kamu. Dan pertanyaan selanjutnya, kamu lebih pilih balas chatnya dari dia daripada chat dari aku ya kan? Kamu kelihatan gugup barusan. Kenapa terbata-bata? Gak bisa ngomong, mendadak jadi orang gagap, iya? Kamu gak bisa bohong, udah aku bilang. Kamu itu gak bisa bohongin aku, cinta. Gak bisa. Lucu ya. Aku bisa hafal ekspresi kamu. Kamu gak sadar, ha? Tiap kali kamu bohong sama aku, tiap kali kamu bohong, bahumu sedikit naik, sedikit naik sedikit kayak hap gitu. Terus kamu kayak mencari objek yang gak ada hubungannya sama obrolan kita. Mata kamu dialihkan. Kamu buang pandangan kamu dari aku. Dan barusan kamu ngelakuin itu. Yang dimana itu artinya adalah kamu lagi bohong sama aku. Kamu lagi bohongin aku kan? Aku sebenarnya oke, gak boleh marah. Belum saatnya aku buat marah-marah. Belum ya, tenang aja. Obrolan kita, durasi kita tuh masih panjang banget. Dan aku pengen kita ngobrol santai, lebih santai. Dan biar kamu juga menikmati obrolan kita malam hari ini. Jadi aku gak mau marah-marah dulu ya. Kecuali kamu memang pengen aku marahin kamu, aku bakal kasih sedikit. Biar kamu tetap di sini, biar kamu gak kemana-mana. Biar fokusnya kamu, perhatiannya kamu tuh tetap sama aku. Oke? Jadi aku bakal kasih sedikit hukuman buat kamu, sayang. Udah ya. Udah.
Cukup sedikit dulu aja aku kasih ke kamu. Sekarang mata kamu udah gak berani ngelihat aku lama-lama ya. Padahal kamu lagi duduk di depan aku. Kita berdua lagi di tempat yang sama, lagi ngobrol satu sama lain. Bener-bener hadap-hadapan. Tapi pandangan kamu malah ke arah yang lain. Tapi aku sebenarnya nggak habis pikir juga sih. Begitu nggak pedulinya kamu sama perasaanku ya. Ya maksud aku, kita tuh pacaran kan. Kita itu adalah sepasang kekasih ya kan. Tapi bisa-bisanya kamu cuekin aku. Kamu acuh sama aku. Dan kamu lebih pilih balesin chat dari cowok lain yang baru kenal sama kamu. Kamu gak usah tanya aku tahu dari mana. Kamu gak usah tanya itu. Pokoknya ya aku tahu aja. Aku tahu aja ya. Pokoknya aku tahu kamu lagi chattingan sama cowok lain. Dan aku juga tahu cowok itu siapa, ada di mana. Ya banyak informasi yang udah aku dapetin kok. Karena memang aku sebegitu pengennya cari tahu tentang kamu. Karena kamu tuh bener-bener aneh dan aku gak nyaman banget kalau kamu tuh terus bertingkah kayak gini. Aku tuh selalu nahan emosiku biar aku gak kelewatan, biar aku gak kebablasan. Tapi kamu coba lihat akhirnya. Coba kamu lihat akhirnya ya, kayak gini. Aku bawa kamu ke tempat ini, aku bawa kamu tanpa seizin kamu, dan kamu juga nggak tahu ini ada di mana. Aku udah culik kamu. Aku udah culik kamu karena kesalahan kamu sendiri. Kamu udah bikin aku marah. Dari kemarin aku udah bilang, aku udah ngomong sama kamu pelan-pelan, tapi nggak ada yang ngaruh, nggak ada yang kamu dengerin. Dan jangan salahin aku. Jangan salahin aku kalau aku ngelakuin ini. Itu gara-gara kamu. Semua ini gara-gara kamu. Kenapa? Kamu mau nangis? Nangis saja. Nangis. Keluarin semua emosi kamu. Keluarin semuanya. Kenapa? Aku jeremin, aku nakutin. Aku bener-bener kayak setan. Di mata kamu aku bener-bener orang gila. Iya, emang itu kamu yang bikin aku kayak gini karena kamu. Wah. Intens banget ya malam hari ini ya. Tapi aku serius. Aku serius ya. Kamu sendiri tahu kan aku kayak gimana. Kamu gak pernah kepikiran. Kamu gak pernah coba buat ngerasain dari sudut pandangku. Iya, maksud aku gini. Aku adalah orang yang memang haus perhatian. Tapi aku sadar, aku kasih perhatian ke orang biar orang lain itu ya balas perhatian ke aku. Aku gak bisa sepihak aja. Aku gak bisa memaksakan orang itu harus perhatian sama aku sedangkan aku gak kasih perhatian sama dia. Enggak. Itu gak akan berhasil. Dan aku sadar itu. Itulah kenapa aku selalu kasih kamu perhatian. Karena aku butuh perhatian kamu. Jadi ketika aku kasih kamu perhatian, otomatis harusnya kamu tuh kasih perhatian ke aku juga. Tapi kalau misalkan kamu bilang kalau aku kurang perhatian, aku gak ada perhatiannya, aku gak ada kasih sayangnya sama sekali, nah aku adalah cowok yang kasar. Hey,
Kamu yang bikin aku jadi cowok yang kasar. Kamu yang udah bikin aku kayak gini. Kamu yang udah nyakitin aku duluan. Kalau misalkan aku sebelum ini ya, kalau misalkan aku nyakitin hati kamu, aku rasa itu adalah hal yang wajar. Ya, manusia itu adalah tempatnya salah ya kan. Manusia itu adalah tempatnya hilaf dan semuanya, semua termasuk kamu, aku itu bisa melakukan kesalahan. Itu bisa berbuat salah semuanya tanpa terkecuali. Tapi satu hal yang fatal. Kemarin di telepon aku bilang sama kamu, kesalahan fatal itu adalah karena ada orang ketiga. Dan aku bisa kepikiran ke arah situ, aku singgung obrolan ke arah situ karena memang ya aku udah tahu kalau kamu lagi deket sama cowok lain kan. Kamu berusaha untuk jaga jarak, sebenarnya aku tahu, aku terima kasih, aku appreciate. Aku menghargai itu karena kamu udah mencoba untuk menjaga jarak dari cowok yang sempat deketin kamu, tapi ujung-ujungnya juga kamu tergoda. Ya kamu tergoda kan. Kamu tergoda waktu kamu dideketin sama cowok lain. Sama cowok itu. Cowok brengsek itu. Enggak. No. Jangan beralasan apa-apa. Semua alasan, semua jawaban, pembelaan dari kamu itu gak ada yang masuk. Gak akan ada yang masuk. Karena apa? Karena itu pure salah kamu. Kita gak bisa ngontrol orang lain. Kita gak bisa ngatur orang lain suka atau benci sama kita. Enggak. Itu adalah hak mereka. Tapi hak kamu juga untuk merespon atau tidak merespon itu. Dan kalau misalkan efeknya atau akibatnya ke arah yang negatif, ya berarti itu menjadi sebuah kewajiban untuk kamu hindari. Oke, kalau memang kamu gak paham gini. Aku sama kamu pacaran, kita berdua adalah sepasang kekasih, kita jadian, oke? Terus tiba-tiba ada cowok lain yang deketin kamu. Itu gak bisa kamu kontrol, kamu gak bisa menghalangi semua cowok yang ada di dunia ini untuk tidak menyukai kamu. Itu adalah hak mereka, aku paham banget soal itu. Tapi ketika mereka mencoba deketin kamu, kamu juga ada sebuah keharusan. Kewajiban kamu apa? Ya, menjaga hati kamu, jaga diri kamu, biar kamu gak tergoda. Karena apa? Karena kamu adalah punyaku. Kamu itu punyaku. Kamu bukan punya siapa-siapa selain aku. Kamu paham kan? Hah? Kamu ngerti kan salahnya di mana? Dari situ kamu sama dengan mengkhianati aku. Kamu udah buka celah buat setan masuk ke dalam hubungan kita. Dan sekarang setannya ada dua. Setannya ada di kamu dan satunya di aku. Aku yang jadi marah-marah kayak gini, aku yang jadi cowok yang yang gila, yang kasar, yang nyakitin pacarnya sendiri. Itu semua, pokoknya itu semua salah kamu. Dan aku udah jadi monster di mata kamu ya kan. Waktu itu aku bilang sama kamu, jangan sampai aku jadi monster. Jangan sampai aku jadi cowok yang kamu takutin. Tapi nyatanya apa? Kamu terus-terusan ngelakuin hal yang sama. Kamu terus-terusan balas chat dari dia. Kamu terus-terusan cuekin aku dan kamu nyakitin aku. Aku nggak tahu ya, aku harus nangis, marah, senang karena semuanya tuh ngumpul di kepala aku. Aku marah karena kamu cuekin aku. Aku cemburu karena kamu selingkuh dari aku. Dan aku juga bahagia, aku bisa ngerasain senang karena akhirnya emosi yang aku pendam selama ini bisa aku keluarin. Dan kamu yang jadi bahan pelampiasannya. Aku minta maaf ya, tapi sumpah ternyata semenyenangkan itu loh. Semenyenangkan itu ya. Tapi kamu sayang sama aku kan? Kamu sayang sama aku kan?
Kamu nggak takut sama aku atau ngebenci aku ya kan? Kamu sayang sama aku ya kan? Kalau iya, kenapa kamu susah banget sih buat cerita sama aku? Padahal kan aku pengen kamu cerita sama aku pengen kamu jujur dan ya kasih tahu semuanya. Aku nggak banyak minta kan, aku cuma pengen itu. Ya, kalau misalkan kamu takut sama aku lebih takut. Aku lebih takut suatu hari nanti aku bangun dan kamu udah nggak ada. Aku lebih takut tiba-tiba kamu ngilang ya, tanpa sempet pamitan. Dan ya aku nggak bisa ketemu sama kamu lagi. Aku lebih takut kehilangan kamu. Aku lebih takut itu loh. Dan aku nggak tahu bisa apa kalau misalkan nggak ada kamu. Bahkan kadang aku juga mikir ya, kadang aku ngerasa kalau misalkan aku lebih bahagia bisa ngasih kamu hukuman karena aku bisa ngelihat ekspresimu langsung. Jadi semua koleksiku itu bakal lengkap. Aku bisa ngelihat kamu senang, bisa ngelihat kamu bahagia, senyum lebar yang manis banget. Terus aku bisa ngeliatin kamu ketakutan. Aku benar-benar senang bisa ngelihat itu semua. Itu semua tuh kayak sejarah yang gak akan pernah aku lupakan sepanjang hidup aku. aku aku cuma butuh itu aja. Aku butuh kehadiran kamu ya. Dan aku juga merasa beruntung karena barusan banget aku udah ngasih kamu sesuatu yang harusnya sih gak akan pernah kamu lupain ya. Gak akan pernah bisa kamu lupain. Hey, kemana? Kamu ngeliatin apa? Kamu ngeliatin apa? Kamu ngeliat sekeliling ini? Kamu nyari jalan keluar, hah? Kamu pengen lari dari sini ya? Kamu pengen pergi dari sini ya? Kamu pengen ninggalin aku lagi ya? Udah ya sayang ya, sayangku cintaku udah. Kamu tuh nggak usah mikir-mikir sesuatu yang mustahil. Kamu mau pergi dari sini itu adalah hal yang sangat mustahil. Aku udah kunci semua pintu ini. Jadi kamu gak bisa keluar. Jangankan keluar dari ruangan rumah ini ya. Ruangan ini pun kayaknya kamu bakal kesulitan. Pertama aku udah kunci ruangan ini karena aku pengen kita berdua habisin di waktu yang sama, di tempat yang sama. Dan alasan kedua adalah aku udah ikat semua. Ya kamu bisa ngerasain kan, kaki sama tangan kamu, bahkan sebadan-badan kamu udah aku ikat. Ya biar kalau misalkan aku lagi bosan pakai kekerasan ya aku bisa pakai cara yang lain. Iyalah pakai cara yang lain lah. Kamu penasaran gak cara lain itu apa? Ya, kalau pakai tangan aku ini gak mempan dengan telapak tangan aku ini yang dihantam dengan keras itu gak mempan. Aku bakal pakai cara yang berbanding terbalik. Kalau misalkan tadi adalah pakai cara yang kasar, yang keras, berarti sekarang pakai cara yang halus, masih dengan telapak tangan. Kira-kira kalau sepasang kekasih ada di satu tempat, satu ruangan yang sama, dan gak ada orang lain, kalau bicara soal main-main sama telapak tangan, kira-kira bakal gimana ya? Kira-kira aku bakal ngapain kamu ya? Kira-kira. Kira-kira aku bakal ngapain? Hei, kamu yakin mau nolak aku? Sekarang kan aku udah ada di sini nih.
Aku udah ada di depan kamu, bukan via telepon, bukan dari layar HP, tapi langsung kita face to face, langsung bertatapan. Dan ketika aku bernada nakal, nafas aku benar-benar di sebelah kamu ini. Kamu kelihatannya canggung banget. Dari tadi tangan kamu kayak gemetar. Terus kayaknya nafas kamu juga udah mulai terengah-engah deh. Suara nafas kamu tuh kayak kayak gitu. Kenapa sih? Oh, aku tahu, aku tahu. Kamu suka banget kan? Suka dengerin nafas aku yang kayak tadi, kayak oke lah. Aku masih terus bakal nemenin kamu di sini malam ini. Karena mau gimana pun aku tetap sayang sama kamu. Aku bakal terus sayang dan terus nemenin kamu, oke? Aku bakal terus nemenin kamu sampai kapanpun, ya. Jadi ya, kayaknya sih buat malam hari ini aku udahin dulu aja ya. Tapi aku masih ngingetin kamu ya. Biar kamu belajar apa itu namanya kesakitan. Rasa sakit yang aku alami, kamu bisa tahu. Seenggaknya kamu bisa ngerasain. Dan kamu juga bisa belajar rasanya dibikin nyaman, tenang, dan basah sama aku. Kamu bisa ngerasain itu semua. Dan apapun yang kamu suka, aku bakal dengan senang hati kasih ke kamu. Tapi ya kalau kamu suka dengan cara yang lembut, aku bakal pakai cara yang lembut. Selama kamu gak main-main sama aku, kamu gak sampai ngulangin kesalahan kamu. Jangan sampai ada orang ketiga di antara kita. Karena kalau misalkan kamu berani ngulangin kesalahan yang sama, kamu berani noleh pandangan kamu dari aku bakal pakai cara yang kasar. Baru pakai cara yang lembut. Jadi, mendingan sekarang kamu istirahat dulu ya. Semoga habis ini hubungan kita semakin erat. Ya. Ya udah, kalau gitu selamat malam. Selamat istirahat sayang. Tenang aja, besok aku bakal kesini lagi buat kasih kamu sarapan, oke? Selamat malam sayang.